Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 7? Saya Rahmat Umar, saya adalah guru TK. Kali ini saya akan mengajarkan tentang pengenalan piranti TIK. Nah, pasti pada tahu komputer kan? Komputer tuh ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain. Nah, itu seperangkat itu namanya adalah komputer. Nah, kita akan mengupas lebih jauh tentang komputer tersebut. Nah, tapi anak-anak harus membuka LKS dulu halaman 4 ya. Nah, di halaman 4 silahkan dibaca tuh di atas. Nanti yang penting-penting tolong digaris bawah ini anak-anak ya. Dalam teknologi informasi dan komunikasi dikenal adanya piranti keras, hardware. Jadi, di sini kita harus pintar bahasa Inggris juga ya. Karena hard itu keras, ware itu perangkat. Jadi perangkat keras itu hardware. Karena nanti di soal bisa jadi saya nanyanya hardware, bisa jadi saya nanyanya perangkat keras atau piranti keras. Sama aja ya. Jadi kalian harus menghafalkan beberapa namanya. Terus ada juga piranti lunak yaitu software. Ada juga piranti manusia. Apa tuh piranti manusia? Yaitu brainware. Otak ya. Maksudnya di sini adalah penggunanya yaitu kita. Jadi tiga itu saling keterkaitan antara piranti keras, piranti lunak, dan piranti manusia. Tetapi untuk saat ini yang akan kita pelajari adalah piranti keras atau apa? Hardware. Oke, kita lanjut ke piranti keras. Komputer sebagai sebuah sistem dari ribuan bahkan jutaan komponen saling bekerja sama secara rapi. Selanjutnya dapat melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi. Jadi, ada urutannya ternyata nih. Urutannya apa? Seperti kita makan gimana sih? Kita makan, makanannya dimasukkan melalui mulut. Ya kan? Nah, mulut itu anggap aja kita piranti masukan, yaitu input device. Makanan masuk ke tenggorokan, lalu diolah di perut. Nah, olah di perut itu kalau di komputer namanya adalah piranti proses. Proses device. Jadi, semua data yang kita masukkan itu diolah di piranti proses. Contohnya ada apa aja sih? Ada prosesor, RAM, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Dan yang terakhir adalah piranti keluaran. Nah, setelah makanan diolah, dia bakalan dikeluarkan. Nah, tahu kan keluarannya di manusia di mana? Jangan disebutin ya, jorok ya. Ya, kalau di komputer namanya piranti keluaran atau output device. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris juga di pelajaran TIK karena nanti bisa jadi soalnya menggunakan bahasa Inggris, bisa jadi menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Oke, kita mulai dari piranti masukan. Input device. Input device contohnya adalah keyboard. Nah, keyboard itu bahasa Indonesianya adalah papan ketik. Ternyata keyboard itu ada banyak macamnya, yaitu ada QWERTY, Dvorak, Glockenberg, Maltron, Palantype, Xenotype, alfabetik, dan numerik. Yang bikin beda biasanya cuma bentuknya aja dan juga urutannya. Nah, kalau yang kita pakai keyboard apa? Di antara itu yang mana? Yang kita pakai adalah yang QWERTY. Coba kalian lihat di keyboard di HP kalian coba. Buka keyboardnya. Urutannya pasti Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, H, S, D, F, dan lain-lain ya. Karena kita menggunakan yang standar internasional yaitu QWERTY. Di dalam keyboard ada apa aja sih? Ada huruf, ada angka, ada simbol, dan lain-lain. Itu termasuk alat masukan, input device. Jadi memasukkan apa? Memasukkan perintah berupa ketikan huruf ya. Ada enter di sana yang untuk memprosesnya. Oke, selanjutnya ada tetikus. Tetikus ya mouse. Aneh kalau kita bahasa Indonesiain. Makanya ada beberapa perangkat yang kita nggak bahasa Indonesiain karena lebih akrab dikenal dengan bahasa Inggris yaitu mouse. Tahu kan mouse? Ternyata ada 3 jenis loh. Apa aja tuh? Ada mouse mekanis, ada mouse optik, dan ada mouse wireless. Apaan sih bedanya?
Mouse mekanis itu versi dulu banget. Sekarang mah udah hampir kagak ada dah. Ya. Di mekanis tuh ada bola kecil di tengahnya. Sekarang adanya cuma mouse optik dan mouse wireless. Kalau mouse optik bedanya itu dia pakai kabel. Tengahnya bukan bola tetapi inframerah. Kalau kamu angkat di situ ada nyala-nyala merah. Selanjutnya ada mouse wireless. Dia menggunakan infrared juga, laser merah juga, tetapi dia tanpa kabel. Loh, kok bisa? Bisa, dia pakai alat kecil USB, ditempelin dulu ke laptopnya, diinstal dulu, baru bisa dipakai ya. Jadi segala alat yang dimasukkan ke dalam komputer dikenalin dulu, diinstal menggunakan drivernya. Jadi nggak sembarang asal nyolok aja ya. Yang ketiga ada tuas kendali. Apa sih tuas kendali? Itu joystick. Kalian tahu nggak miniatur pesawat atau mobil? Nah, itu yang dimaksudin. Itu termasuk alat input loh. Kenapa sih? Karena dia memerintah, memasukkan dan memberi perintah itu sama aja ke piranti masukan. Dia joystick menyuruh ke kanan. Ntar pesawatnya ikutan ke kanan. Kita mencet ke tombol ke kiri, nanti pesawatnya ke kiri. Itu adalah piranti masukan. Selanjutnya adalah kamera digital. Tahu kan kamera digital? Ya. Yang kalian punya tuh di HP juga ada kok. Untuk merekam gambar dan juga untuk merekam video. Jadi, untuk menangkap gambar tersebut termasuk adalah alat masukan. Kenapa? Karena memasukkan gambar dan juga video ke dalam perangkat. Itu tugasnya alat masukan. Memasukkan gambar, memasukkan video. Yang terakhir ada barcode reader. Kalau kalian ke Alfamart atau Indomart, kalian ketemu sama kasir yang selalu memegang barcode reader. Gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk memindai kode batang. Di setiap produk kan ada kode batang tuh yang hitam putih. Nah, kalau di scan nanti keluar nama produk, nama vendor, harga, dan data pendukung lainnya. Jadi nanti datanya langsung otomatis masuk ke dalam komputer. Jadi data yang ada di produk dimasukkan ke komputer. Itu adalah tugas alat input. Sampai sini udah paham belum alat input? Ya, pokoknya alat input intinya adalah untuk memasukkan dan juga membuat perintah. Seperti keyboard, seperti mouse, seperti joystick, kamera, dan juga barcode reader. Paham? Oke, selanjutnya piranti proses. Kita lanjutin minggu depan aja deh ya. Tugasnya apa sih? Nah, kalau kalian nggak nonton video sampai akhir, berarti kalian nggak tahu tugasnya nih. Tugasnya adalah kalian membuat sebuah tabel. Tabelnya seperti ini. Kalian isi ya. Kalian pause. Kalian tulis di buku tulis. Kalian foto. Kirim ke Pak Umar. Oke, pasti pada punya nomor HP saya semua kan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.